Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, fa insyaallah taala pada malam yang berbahagia ini kita akan mulai mengkaji dan mempelajari kitab At-Ta'sil fi Talab al-Ilm, yaitu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Bazmul atau Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah ta'ala. Nah, beliau adalah salah satu alimun min ulama'i sunnah yang bermukim di Makkah Al-Mukarramah, dan beliau adalah salah satu dosen dari Ummul Qura, yang pernah berkunjung kepada kita semua di Indonesia ini, di Yogyakarta. Bagi yang pernah hadir atau tahun lalu yang hadir di Bantul, maka dia telah menyaksikan dan sudah melihat, yakni Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah ta'ala. Dan beliau punya saudara yang juga dikenal yang bernama Ahmad Bazmul hafizahumullah ta'ala. Naam, kitab ini beliau beri judul dengan Ta'sil fi Talab al-Ilm. Ta'sil artinya asal katanya dari asal, dasar atau pondasi. Kemudian ta'sil meletakkan dasar. Nah, ta'sil meletakkan dasar-dasar fi Talab al-Ilm, di dalam menuntut ilmu. Jadi peletakan kaidah-kaidah atau dasar-dasar di dalam menuntut ilmu. Nah, kitab ini adalah hasil daripada muhadarah beliau di Masjid Al-Amir Mut'ab di Jeddah, yang dekat dari kota Mekah Al-Mukarramah. Baik, dalam muhadarah tersebut beliau beri judul dengan Ta'sil fi Talab al-Ilm. Nah, kita langsung melihat atau membaca keterangan beliau hafizahullah ta'ala. Berkata beliau penulis hafizahullah, la yakhfa ala kulli muslim anna al-ilma muhimmun hatta inna kulla insanin yadda'ihi li nafsihi hatta al-jahil la yarda an yuqala anhu jahilun wa yafrah an yuqala anhu alim. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrah bihi idza nusiba ilayhi. Wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Naam, ucapan Ali bin Abi Thalib ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jama'ah Al-Kinani rahimahullah dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kata penulis, tidak tersamarkan pada setiap muslim bahwasanya ilmu itu adalah perkara yang sangat penting, muhimmun. Hatta sampai-sampai
inna kulla insan, setiap manusia, yadda'ihi li nafsihi, sampai-sampai semua manusia mengaku menyandarkan dirinya dengan ilmu tersebut, bahwa dia adalah orang yang berilmu. Naam, hatta al-jahil, sampai orang jahil pun la yarda an yuqala anhu jahil, dia tidak akan ridha untuk dikatakan sebagai orang yang jahil, orang yang bodoh terhadap ilmu. Nah, ya, bahkan sebaliknya, yafrah an yuqala anhu alim, orang yang jahil ini akan gembira kalau dikatakan kepadanya bahwa dia orang yang berilmu. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat penting, karena semua manusia mengaku menginginkan untuk ilmu itu disandarkan terhadap dirinya, baik itu jahil sekalipun, baik itu orang yang bodoh sekalipun, yang tidak punya ilmu itu marah dia kalau dikatakan bahwa dia jahil. Tapi sebaliknya dia gembira sekalipun dia tidak memiliki ilmu tersebut, tapi dia bergembira untuk dikatakan bahwasanya dia orang yang berilmu. Ini menunjukkan bahwa al-ilm itu muhimmun, penting. Nah, sangat penting. Hal tersebut didasari dengan ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, kata beliau, sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, kafa bil ilm syarafan, cukuplah ilmu itu dikatakan mulia ketika ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu, ketika orang-orang yang pun tidak bisa, ya, dikatakan berilmu, tidak memperbaiki dirinya dengan ilmu, ya, itu pun mengaku bahwa dia adalah orang yang berilmu. Maka ini cukup menunjukkan mulianya ilmu tersebut. Sampai-sampai orang yang tidak punya ilmu pun mengaku bahwa dia orang yang berilmu. Wa yafrah bihi, dan bahkan bergembira apabila idza nusiba ilaih, disandarkan ilmu itu kepadanya. Dan sebaliknya, wa kafa bil jahli dzamman ay yatabarra'a minhu man huwa fihi. Ya, dan cukuplah kejahilan itu adalah sesuatu yang tercela. Kalau ilmu itu adalah yang mulia, maka sebaliknya al-jahal itu adalah sesuatu yang dicela. Mana buktinya? Yaitu ketika yatabarra minhu man huwa fihi. Ketika orang yang jahil tidak mau disandarkan pada dirinya bahwa dia orang yang jahil. Bahkan dia berlepas diri, yatabarra. Dia tidak mau disandarkan bahwa dia itu orang yang jahil. Menunjukkan kejahilan ini perkara yang zamim, perkara yang jelek, yang tercela. Dan sebaliknya ilmu itu adalah perkara yang mulia. Demikian makna daripada ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kemudian lanjut ucapan penulis hafizahullah, wa kaifa yakhfa fadl al-ilm wal ulama 'ala al-muslim wa huwa yaqra qaula Allah ta'ala hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun wa huwa yasma' qaulahu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Faqarana subhanahu baina syahadati ulil ilm wal malaikati bi syahadatihi subhanahu wa ta'ala. Naam. Bagaimana mungkin, kata beliau hafizahullah, tersamarkan atas setiap muslim tentang keutamaan ilmu dan para pemilik-pemilik ilmu tersebut, yakni para ulama. Bagaimana mungkin tersamarkan atas kita semua tentang keutamaan ilmu itu dan para pemilik ilmu itu, yakni para ulama. Padahal kita membaca firman Allah,
Atau bukankah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan keutamaan ilmu dan para ulama, yaitu firman Allah di antaranya hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Dalam surah Az-Zumar. Nah, dalam ayat yang lain hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Orang yang buta adalah orang yang berilmu. Orang yang buta adalah yang tidak berilmu, jahil. Orang yang melihat adalah orang yang berilmu. Allah misalkan ilmu itu penglihatan dan kejahilan itu kebutaan. Nah, di sini Allah mengatakan tidak sama. Jelas tidak sama. Yang satu melihat, yang satu buta. Ya. Yang satu gelap, yang satu cahaya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Apa ayatnya? Aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran tamshuna bihi fidh dhulumat. Tamshuna bihi kama mathaluhu fidh dhulumat laisa bi kharijin minha. Nah, kata Allah, apakah sama? Aw man kana maitan, apakah sama mayit? Fa ahyainahu, lalu mayit ini tadi yang asalnya mayit, bangkai, lalu dihidupkan oleh Allah. Fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran, lalu kami berikan kepada bangkai ini tadi yang kami hidupkan, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamshuna bihi, yang dia berjalan pada cahaya tersebut. Apakah sama dengan permisalannya orang yang berada dalam kegelapan? Fid dhulumat laisa bi kharijin minha, yang tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Nah, di sini Allah misalkan ilmu dan al-jahl. Ilmu itu adalah cahaya yang terang, al-jahl adalah kegelapan. Maka alangkah jeleknya ya kejahilan ini. Nah, oleh karena itu tidak sama ya orang yang antara ilmu dan yang tidak berilmu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, demikian pula apakah tersamarkan bagi orang yang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan tentang dirinya bahwasanya la ilaha illa hu, tidak ada yang disembah, yang diibadahi secara hak kecuali hanya Dia. Demikian pula para malaikat mempersaksikan akan hal itu. Demikian pula orang-orang yang berilmu, ulul ilm, juga mempersaksikan akan hal tersebut. La ilaha illahu. Nah, kemudian Allah katakan walul qa'iman bil qist. Mereka para ahli ilm tadi mempersaksikan dengan benar, dengan adil. La ilaha illa huwal azizul hakim. Bahwasanya tidak ada yang diibadahi yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha hakim, maha bijaksana. Kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menghubungkan dalam suratul Imran pada ayat ke-18. Allah hubungkan persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksian malaikat. Allah hubungkan bersama dengan persaksiannya terhadap dirinya sendiri. Berarti di sini yang bersaksi Allah, malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Naam, semuanya mempersaksikan tentang la ilaha illallah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya mulianya orang-orang yang berilmu tersebut, yakni para ulama. Ya, bahwasanya persaksian mereka ini dibarengi ya dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang yang utama, orang-orang yang mulia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menggandengkan satu persaksian ya terhadap bersamaan dengan persaksian terhadap dirinya sendiri.
kalau sesuatu yang digandengkan tersebut bukan sesuatu yang mulia. Mesti itu adalah sesuatu yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang mulia. Nah, kemudian pula, kaifa la ya'riful muslim fadla talabil ilm hinama yasma' qaulahu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bagaimana pula tersamarkan bagi setiap muslim, atau bagaimana pula seorang muslim tidak mengetahui keutamaan di dalam menuntut ilmu, padahal dia mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan mencari ilmu, yaitu sabda Rasulullah, barang siapa yang menempuh satu jalan yaltamisu fihi ilman, dia menginginkan pada jalan itu ilmu, yakni dia ingin mencari ilmu, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dengan ilmu tadi jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i, demikian pula Imam Ibnu Majah dan Ibnu Hibban rahimahumullahu jami'an. Ya, menunjukkan bahwa mencari ilmu, menuntut ilmu adalah sebab yang memasukkan hamba tersebut ke dalam surga. Yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang jauh dari ilmu ini juga adalah sebab yang akan masukkan ke dalam neraka. Ya, ini pemahaman terbaliknya. Kalau ilmu itu memudahkan jalan ke surga, maka sebaliknya kejahilan itu akan membawa kepada neraka. Nah, fa nasallallahu alaihi wal afiyah. Ini menunjukkan sangat-sangat pentingnya mencari ilmu. Nah, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini yang merupakan fardu ain. Adapun ilmu keduniaan akan dijelaskan oleh beliau bahwa paling tingginya itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu pun dengan syurut-syurut, dengan syarat-syarat. Kalau dia memberikan kemaslahatan untuk agama, untuk dunia dan agama seseorang tersebut, maka pada saat itu fardu kifayah. Tapi kalau justru memberikan madarat, maka bukan fardu kifayah. Nah, bukan fardu kifayah. Paling tingginya adalah perkara yang mubah dan bisa kepada yang menjadi perkara yang haram. Nah, maka hadis ini sangat jelas tentang keutamaan para penuntut ilmu, para pencari-pencari ilmu syar'i. Demikian pula menuntut ilmu syar'i ini adalah perkara yang wajib berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik, sekalipun sanadnya dhaif, bahkan dhaif, sangat dhaif, akan tetapi banyak hadis-hadis yang lain yang mendukung hadis tersebut sehingga dikatakan hadisnya hadis sahih, karena banyaknya hadis-hadis yang sahih yang mendukung ya hadis yang lemah ini. Nah, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim." Bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Tentu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Karena ilmu dunia tidak mungkin. Paling tingginya dia adalah fardu kifayah asalnya. Nah, berarti tidak ada yang lain yang dimaksud menuntut ilmu di sini adalah ilmu agama, ilmu din. Karena dia yang wajib. Asalnya wajib. Nah, asalnya menuntut ilmu dunia paling tingginya adalah fardu kifayah. Sekalipun terkadang bisa bergeser menjadi fardu ain. Tapi terkadang ini dalam ilmu dunia. Adapun dalam ilmu agama asalnya adalah fardu ain, sekalipun terkadang bisa bergeser menjadi fardu kifayah.
Ya, jadi sebaliknya dalam perkara ilmu din asalnya fardu ain, tapi bisa terkadang menjadi fardu kifayah. Asalnya ilmu dunia adalah fardu, paling tingginya fardu kifayah, tetapi terkadang bisa menjadi fardu ain. Apa contohnya? Siapa yang bisa kasih contoh? Asalnya mempelajari ilmu agama fardu ain. Contohnya mempelajari akidah misalnya. Mempelajari tata cara sholat. Mempelajari hukum berpuasa. Bagaimana mau puasa Ramadan, bagaimana mau sholat 5 waktu. Kalau seorang muslim tidak mempelajari caranya, dia tidak bisa sholat yang benar. Mungkin saja sholatnya tidak diterima karena dia tidak membangunnya di atas ilmu. Maka menuntut ilmu akidah, menuntut ilmu bagaimana cara menegakkan sholat yang benar, menuntut ilmu bagaimana cara berpuasa yang benar, bagaimana cara berhaji bagi yang mau menegakkan haji, itu adalah fardu ain. Nah, bisa menuntut ilmu agama ini fardu kifayah. Apa itu contohnya? Misalnya mempelajari ilmu sholat jenazah misalnya. Kalau sudah ada yang tahu dalam satu masyarakat tersebut, maka yang lainnya sudah gugur. Ya, sekalipun yang lain dia tidak mempelajarinya, maka sudah gugur, dia tidak berdosa. Karena fardu kifayah pengertiannya, yang penting ada yang menegakkannya di situ. Kalau semuanya tidak ada yang menegakkan, maka semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Harus ada sebagian dari kaum muslimin yang mengetahuinya, sehingga bisa ditegakkan. Kalau semuanya tidak, maka semuanya berdosa. Kalau sudah ada satu, berarti yang lainnya gugur, tidak berdosa lagi. Ini namanya fardu kifayah. Kemudian ilmu dunia. Apa contohnya ilmu dunia? Fardu kifayah. Ilmu kedokteran misalnya. Kaum muslimin sakit. Bagaimana kaum muslimin mau diobati? Ya, tentu ada di antara kaum muslimin yang mempelajari tentang ilmu kesehatan. Ketika kaum muslimin ditimpa penyakit, maka mereka butuh untuk berobat, dan berobat ini membutuhkan ilmu tentang kesehatan. Maka fardu kifayah ada dari sebagian kaum muslimin yang mempelajari ilmu tersebut. Apalagi kalau misalnya dokternya yang sakit laki-laki, dokternya perempuan, ya, maka fardu kifayah laki-laki muslim mempelajari ilmu kedokteran tersebut, kemudian dia mengobati pasien yang laki-laki. Demikian pula kalau pasiennya perempuan, maka fardu kifayah dari seorang wanita muslimah, sebagian dari wanita muslimah mempelajarinya, kemudian mengobati pasien yang perempuan. Karena menyentuh persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim adalah haram. Kalau sudah ada sebagian yang menegakkannya, maka lepas dosanya seluruhnya. Kalau tidak ada, maka seluruhnya berdosa. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lainnya yang bermanfaat. Misalnya tentang apa? Apa contoh lain? Apa Abdurrahman? Bela diri. Untuk berjihad, ya, mungkin. Ya, kalau dalam jihad itu membutuhkan keahlian bela diri tertentu, kelincahan. Kalau yang lambat-lambat, ya bisa konyol duluan. Ya. Maka ini membutuhkan orang yang lincah. Pada saat itu dia menjadi fardu kifayah. Menjadi fardu kifayah dari sebagian muslim untuk mempelajari akan hal tersebut. Atau siasat tentang jihad, ya, siasat dalam berjihad, ini penting. Tetapi dalam ilmu dunia ini bisa menjadi fardu ain. Apa contohnya?
Nah, berdagang, fadal Rudi. Bagaimana bentuknya berdagang? Hah? Nah, labas, kita dengarkan. Kita dengarkan sisi pendalilannya. Nah. Nah. Baik, wallahu alam. Yang jelas rezeki wasi'ah. Rezeki Allah itu luas. Nah, selama orang itu tidak gila, dia berakal, insyaallah dia tahu jalan-jalan rezeki. Selama dia muslim, berakal, nah, mungkin dia tidak perlu mempelajari khusus bagaimana cara berdagang, tetapi insyaallah dengan sendirinya dia bisa mengetahuinya. Selama dia berakal, sehat dan berakal, muslim. Nah, iya. Ya, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Apa itu ayatnya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kecuali terhadap Allah jaminan rezekinya. Iya. Nah, itu dabbah ya, binatang melata, apalagi manusia yang berakal. Nah, yang lebih tepat contohnya yang bisa berubah jadi fardu ain adalah seperti yang disebutkan Syekh Utsaimin, misalnya ilmu mempelajari tentang persenjataan nuklir. Dalam jihad yang fardu ain, wajib ain atas setiap muslim berjihad, diserang oleh orang-orang kufar misalnya. Diwajibkan secara fardu ain oleh pemerintah untuk kaum muslimin berjihad. Di Indonesia ini misalnya. Nah, sementara yang kita lawan nuklir. Maka pada saat itu fardu ain dari sebagian kaum muslimin untuk mempelajari ilmu tentang nuklir tersebut, ilmu tentang persenjataan tersebut, untuk melawan kekuatan dari musuh-musuh Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Nah, persiapkan di antara kalian sesuai kemampuan dari kekuatan. Ya, dari kekuatan, wa min ribatil khail, dari kuda-kuda yang terlatih. Nah, dengan itu kalian akan turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kalian akan menggentarkan, menjadikan gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Nah, maka asalnya menuntut ilmu agama adalah fardu ain berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Maka tertentulah yang dimaksud menuntut ilmu di sini adalah ilmu apa? Ilmu syar'i, ilmu din, Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan ilmu dunia. Karena asalnya ilmu dunia yang tertinggi adalah fardu kifayah. Terkadang bisa menjadi fardu ain, terkadang. Nah, kemudian kata penulis, hafizahullah, bal kaifa yashukku fi daruratil ilmi syar'i فيما يحتاجه المسلم في حياته وهو يدين بدين يقوم على قاعدتين ألا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وهما حقيقة كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحقيق كلمة التوحيد لا بد فيه من العلم الشرعي الذي يحتاجه لتحقيقها إذ كيف يحقق المسلم الأصل الثاني وهو أن لا يعبد الله إلا بما شرع بدون أن يطلب العلم ولذلك كان العلم قبل القول والعمل. Nah, bahkan bagaimana mungkin seseorang muslim ragu tentang daruratnya ilmu syar'i ini? Ya, bagaimana mungkin seorang muslim itu ragu akan daruratnya ilmu syariat ini yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan setiap muslim. Nah, bahkan huwa yadinu bidinin, bahkan dengan
ilmu itulah dia tegak, dia beragama. Yang agama ini tegak di atas dua pondasi, dua kaidah. Nah, kita perhatikan perkataan muallif hafizahullah tentang daruratnya ilmu syar'i ini. Bahwasanya dia dibutuhkan oleh kita semua dalam kehidupan ini. Ya, sangat dibutuhkan. Bahkan dengan ilmu ini kita beragama. Jadi kita berislam, memeluk Islam ini dengan ilmu. Nah, dan agama kita ini dibangun di atas dua kaidah, dua pondasi. Yang pertama yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Yang pertama apa itu? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Pondasi kedua dari agama kita adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang disyariatkan, yaitu tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua pondasinya agama yang kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini, itu tidak akan mungkin tegak kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Ini menunjukkan apa? Daruratnya ilmu syar'i, ilmu Al-Quran, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Darurat. Sebagaimana yang saya katakan bahwasanya dalam muqaddimah daurah kita ini, dia sebagaimana yang diucapkan Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, asyaddu hajatan apa? Minat ta'am wasyarab. Ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makanan dan minuman oleh jasad kita. Karena ilmu itu makanannya hati. Adapun makanan minuman itu makanannya jasad. Kalau kita tidak makan minum, yang mati cuma jasad. Tapi kalau tidak makan dengan ilmu, maka yang mati adalah hati. Kalau hati mati, kira-kira apa yang terjadi? Hati ini sentralnya, pusatnya yang menggerakkan kita, ya, yang menghidupkan manusia. Maka ibaratnya kalau hati ini sudah mati, tidak ada manfaatnya jasadnya ini hidup. Allah permisalkan dalam Al-Quran seperti bangkai yang berjalan. Nasallallahu salamul afiyah. Nah, inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Mereka itu tidak lain seperti bangkai, yakni seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi jalannya. Taib. Maka itu menunjukkan bahwa ilmu syar'i ini sangat darurat. Sangat darurat. Nah, karena dengan itu kita beragama dan agama kita dibangun di atas dua pondasi tersebut. Nah, yang dimaksud dua pondasi adalah mewujudkan kalimat tauhid la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, maka mewujudkan kalimat tauhid harus dengan ilmu syar'i. Harus dengan ilmu syar'i untuk mewujudkan kalimat tauhid tersebut. Naam. Yakni bagaimana mungkin, kata beliau, kaifa yuhaqqiqul muslim al-asla tsani? Bagaimana mungkin seorang muslim mewujudkan prinsip yang kedua, yaitu agar tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan yang disyariatkannya. Agar beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana mungkin itu bisa diwujudkan kalau tanpa menuntut ilmu? Tanpa orang itu mencari ilmu di dalam mengetahui bagaimana sebenarnya tuntunan yang benar dalam beragama, dalam beribadah. Jadi seseorang yang tidak menuntut ilmu tidak akan mungkin bisa membenarkan ibadahnya. Tidak akan mungkin bisa membenarkan cara beribadahnya sesuai dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak menuntut ilmu. Maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang yang jahil beribadah mesti salah cara beribadahnya. Iya, orang yang tidak berilmu, yang tidak menuntut ilmu, atau orang yang jahil terhadap syariat Allah pasti
kalau dia beribadah mesti caranya salah. Sekalipun dia ikhlas, tapi caranya mesti salah. Karena dia tidak punya ilmu tentang tuntunan cara melaksanakan ibadah tersebut yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menunjukkan darurat. Nah, bagaimana pemahamannya darurat? Ya. Bagaimana pengertiannya darurat? Hah? Nah? Apa konsekuensinya? Ya, darurat. Kalau antum tidak lakukan, mati. Nah ini, coba antum di hutan, ya, babi itu haram. Tapi kalau antum tidak makan, mati. Maka pada saat itu apa namanya? Makan babi darurat. Ini namanya darurat. Ya, sama dengan ilmu. Kalau orang tidak menuntut ilmu, darurat, berarti hatinya akan mati. Ini pengertian makna daripada kata darurat. Nah, oleh karena itu sangat darurat ilmu ini. Yang dimaksud adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini oleh beliau yaitu ilmu qablal qauli wal amal, ilmu sebelum berkata dan beramal. Ini yang diucapkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika membuat tarjamah di dalam sahihnya, Sahih Bukhari. Beliau meletakkan di dalam Kitabul Ilm. Jadi dalam Sahih Bukhari, dalam kumpulan hadis-hadis Sahih Bukhari itu ada penjelasan tentang kitab Al-Ilm, Kitabul Ilmi. Kitab artinya maknanya al-maktub yang menjelaskan tentang ilmu. Yang menjelaskan tentang ilmu. Kemudian beliau memberikan salah satu bab. Babnya yang pertama adalah al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Jadi perhatikan ini metodenya Imam Bukhari rahimahullah, subhanallah, dan ini terulang-ulang di lisannya ulama dan dijadikan sebagai dalil bahwa memang Imam Bukhari rahimahullahu taala metode dan manhajnya adalah ilmu qabla al-qauli wal amal, darurat. Bahwa ilmu itu harus lebih terdahulu baru bisa berucap dan beramal. Tidak mungkin kita bisa berucap dan beramal kalau tidak diawali dengan ilmu. Oleh karena itu beliau meletakkan bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal, berilmu sebelum berucap dan beramal. Kemudian beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad pada ayat ke-19. Nah, yaitu firman Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik." Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah, berilmulah, ilmuilah, pelajarilah tentang la ilaha illallah dan mohonlah ampun atas dosamu. Nah, di sini Imam Bukhari menggunakan ayat ini dalam mendahulukan ilmu sebelum amal, sebelum ucapan dan amalan. Karena Allah mengatakan fa'lam, berilmulah, berarti ilmu dahulukanlah. Ya, ilmu itu dahulukanlah. Kemudian yang kedua, wastaghfir lidzambik, mintalah ampun atas dosamu. Ini adalah amal. Berdoa memohon ampun atas dosa-dosa kita, ini adalah satu bentuk amal. Berarti ilmu dulu baru amal. Ilmu dulu baru amal. Nah, jadi sangat jelas ya metode yang diterapkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Manhaj beliau ya di dalam beragama, di dalam berdin dengan dinul Islam, yaitu wajib untuk secara darurat untuk mendahulukan ilmu sebelum berucap dan beramal. Baik. Sudah ada sejam? Sudah. Nah, sudah banyak yang mengantuk. Baik. Kita cukupkan insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allah taala a'lamu bissawab. Jadi ini masih dalam lingkup muqaddimah ya.
Ini masih dalam lingkup muqaddimahnya beliau. Nanti masuk pada 9 usul yang beliau jelaskan, 9 dasar-dasar bagi para penuntut ilmu. Nah, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.